Malam, Pak Joni, apakah... Selamat malam, Mas Wisnu. Iya, Wahyu, Pak. Pak Joni, apakah sekarang ini Ya, Mas Wahyu, Ditjen Imigrasi mengetahui keberadaan Joko Chandra ada di mana, Pak? Baik, Mas Wahyu, sebelum kita menjawab apa yang Mas Wahyu sampaikan, pertama-tama sebelum kita membahas lebih jauh, kami ingin menyampaikan ada yang menjadi tugas dan fungsi imigrasi terkait dengan pengaturan lalu lintas keluar masuknya orang ke Indonesia. Pengaturan lalu lintas ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Hal ini tidak semata-mata hanya untuk pengaturan lalu lintas orang, tetapi juga mengatur bagaimana menghadapi orang yang keluar masuk ke Indonesia yang bermasalah dengan hukum. Nah, berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Mas Wahyu, apakah Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mendeteksi keberadaan buronan Kejaksaan Agung Chandra di Malaysia? Dari data yang kami punya, data pelintasan yang ada, Joko Chandra tidak pernah menggunakan jalur formal, yaitu melalui counter imigrasi yang ada di Indonesia. Jadi secara de jure yang bersangkutan itu ada di Indonesia. Tetapi secara de facto kita tidak bisa memastikan. Ya, kembali lagi kepada apa yang disampaikan oleh pengacara Pak Joko tadi. Kalau memang yang bersangkutan berada di Malaysia, ya kita mempercayai bahwa yang bersangkutan itu ada di Malaysia. Itu saja, Mas Wisnu. Pak Joni, jadi Ditjen Imigrasi percaya Joko Chandra ini sudah lalu lalang tetapi tidak melewati jalur formal ya, Pak ya? Dari pengamatan kami, ya, tidak ada pelintasan yang bersangkutan keluar masuk Indonesia sampai sekarang ini. Kalau seandainya yang bersangkutan keluar masuk lewat jalur misalnya pesawat pribadi, apakah itu ada celah, Pak, untuk tidak melintas di jalur formal pemeriksaan imigrasi? Nah, untuk itu ini sangat baik apa yang disampaikan oleh Mas Wahyu untuk publik mengetahui, ya kan? Mas Wahyu tadi mengatakan kalau yang bersangkutan itu masuk ke Indonesia melalui mungkin charter flight ataupun dengan cara-cara yang lain, ini harusnya dibagi dua, Mas Wahyu. Satu, apakah yang bersangkutan datang ke Indonesia direct dari luar negeri atau sudah masuk ke Indonesia, baru masuk dari Indonesia, misalnya dari Batam ke Jakarta, nah itu dia sudah masuk penerbangan domestik. Nah, kalau masuk penerbangan domestik, kita tidak bisa tahu karena yang bersangkutan itu tidak melalui pos imigrasi, counter imigrasi yang ada di bandara. Karena tetapi itu kalau sudah direct, masuk Pak? Di penerbangan domestik. Kalau direct pasti terdata kalau dari luar negeri. Lewat bandara Tapi manapun selama begitu ini ya, Pak? tidak ada datanya, data pelintasannya tidak ada, Mas Wahyu. Tidak bisa. Di bandara manapun pasti bisa terlacak begitu ya, Pak ya, seandainya pun itu direct begitu penerbangannya. Nah, kalau itu kita bilang terlacak atau tidak, karena selama ini ya paspor yang dikeluarkan tahun 2007 yang berakhir tahun 2012 itu tidak pernah juga dipergunakan. Kemudian paspor yang tanggal 22 dan dikeluarkan tanggal 23 juga tidak pernah dipergunakan. Kenapa? Karena kemarin jam 5.15 kami menerima paspor yang dikeluarkan itu dikirimkan ke Direktorat Jenderal Imigrasi
melalui dikirim atas nama di amplopnya itu atas nama Ibu Anita Kolopaking menyerahkan paspor itu, dan kami lihat dan kami teliti paspor itu tidak ada cap ke luar negerinya, berarti tidak pernah dipergunakan. Per tanggal 6 kemarin jam 5.15 sore. Baik, Pak Joni, yang ingin saya tanyakan berikutnya adalah database seorang Joko Chandra yang ada di imigrasi itu seperti apa Pak statusnya? Kalau statusnya sejak tanggal 27 sudah DPO. Sebelum-sebelumnya, karena ini kan pernah dicabut juga status DPO-nya? Sebelum-sebelumnya itu kita ada pemberitahuan bahwa yang bersangkutan tidak lagi terdaftar dalam red notice dari Interpol. Sehingga otomatis pada saat itu yang bersangkutan tidak ada lagi dalam sistem. Tetapi pada saat tanggal 27 dimintakan oleh teman-teman dari Kejaksaan Agung, kita langsung follow up hari itu juga. Dan langsung kita melakukan penarikan terhadap paspor yang telah diterbitkan itu, dan langsung ke rumah yang bersangkutan yang notabene kosong. Dan surat itu kita serahkan ke RT dan RW. Sesuai dengan ketentuan, setelah kita melakukan penarikan, kita langsung mencabut 3 hari kemudian, mencabut paspor yang bersangkutan. Dengan demikian secara otomatis yang bersangkutan tidak bisa lagi keluar dari Indonesia.